Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis hadir kembali menyapa teman pemilih, dan kali ini dengan tema dukungan teknis dalam menunjang tahapan Pilkada serentak tahun 2024. Nah, teman pemilih, seperti kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 27 November 2024 kita akan menyongsong Pilkada serentak tahun 2024. Nah, untuk mendukung kelancaran tugas dan juga wewenang KPU, maka KPU dibantu oleh sekretariat. Nah, sekretariat KPU ini bersifat hierarkis dari Sekretariat Jenderal KPU yang berkedudukan di KPU RI di Jakarta, dan kemudian ada Sekretariat KPU Provinsi yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan juga sekretariat di Kabupaten Kota yang berkedudukan di Kabupaten Kota. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang serta seperti apa bentuk dukungan teknis sekretariat KPU ini, telah hadir bersama kami Sekretaris KPU Kabupaten Klaten, Ibu Ika Nurmaliana Dewi. Selamat sore, Ibu. Sore, Mbak Vita. Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Ibu ya. Nah, teman pemilih, terhitung sejak tanggal 1 September 2023, Ibu Ika ini menjabat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Klaten. Benar ya, Bu ya? Betul, baik Bu. Sekarang kita akan berbicara tentang dukungan teknis dalam menunjang tahapan Pilkada serentak tahun 2024 ini, Bu. Nah, wilayah mana saja, Bu, ini yang menjadi tugas dan wewenang Sekretariat KPU? Baik, terima kasih Mbak Vita. Sebelumnya saya ingin menyapa teman pemilih dimanapun Anda berada. Selamat sore teman pemilih semuanya. Terima kasih pada sore hari ini. Rasanya beda ya, ini ruangannya kayaknya udah betul, beda banget dengan beberapa tahun yang lalu. Betul. Jadi agak beda gitu ya, lebih fresh gitu. Iya, baik, iya. Baik Mbak Vita. Jadi kalau tadi sudah disampaikan di awal, betul, memang dalam rangka mendukung tugas dan tugas pokok dan fungsi dari Komisi Pemilihan Umum, ada sekretariat KPU di setiap jenjang, seperti misalnya di sekarang ini di KPU Kabupaten Klaten ya, seperti kami di sini, kita ya dari jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Klaten khususnya memang memiliki tugas sebagai supporting system yang memberikan dukungan fasilitasi terkait dengan pelaksanaan tugas dari KPU. Bentuknya seperti apa dukungan fasilitasi tersebut? Jadi meliputi antara lain dari perencanaan program dan anggaran, kemudian pengelolaan anggaran dan rumah tangga, kemudian terkait dengan penyiapan draft terkait dengan produk-produk hukum yang tentunya nanti itu menjadi regulasi yang akan dijalankan oleh KPU dalam pelaksanaan tugasnya, seperti itu. Dan juga dalam hal pemberian bantuan di advokasi hukum misalnya, seperti itu kita juga memberikan fasilitasi dan dukungan, Mbak Vita. Seperti itu ya, Bu. Baik, untuk mendukung tugas-tugas teknis dari sekretariat ini, Bu, berarti ada semacam pembagian tugas ya, seperti apa itu, Bu, pembagian kerja di SDM Sekretariat KPU? Oke, jadi kalau di KPU Kabupaten Klaten ini kan kita ada dibagi menjadi 4 subbagian gitu, Mbak Vita ya. Jadi ada 4 subbagian. Yang pertama itu adalah subbagian keuangan umum dan logistik. Nah, di sana sekalian saja saya sampaikan untuk layak ramai ya. Jadi di Klaten itu Kasubag keuangan umum dan logistiknya itu Pak Sony Wicaksono, Mas Sony Wicaksono kita biasa memanggil. Di Subakul seperti itu melakukan pengelolaan terhadap pengelolaan anggaran dan rumah tangga dari KPU. Di samping itu juga terkait dengan pengelolaan logistik ya, apalagi ini sekarang kan sudah memasuki tahapan pilkada ya. Seperti kita ketahui bahwa di pilkada ini tentu kan syarat nanti pada saatnya kita akan melakukan pengelolaan logistik yang luar biasa, baik itu untuk logistik utama maupun logistik pendukung seperti itu ya, di kebutuhan untuk pilkada nanti. Selain itu juga terkait dengan operasional keseharian tentunya itu di bagian
keuangan umum dan logistik. Ya. Kemudian yang kedua ini ada subbagian hukum dan SDM. Jadi di sana nanti terkait dengan perencanaan atau penyusunan draft-draft produk hukum, draft-draft hukum legal terkait dengan penyusunan regulasi dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan pengelolaan SDM gitu, data-data base tentang SDM, karena kita kan di KPU ini terutama terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilu maupun pilkada, kita kan ada badan ad hoc ya. Badan ad hoc itu kan terdiri dari PPK, PPS sampai dengan KPPS, bahkan saat ini masih berjalan adalah ada Pantarlih ya. Jadi database dari semua penyelenggara itu ada di bagian SDM ini. Ya, jadi semuanya ada di database bagian SDM ini. Ada aplikasi yang khusus untuk mengelola terkait dengan database dari data-data penyelenggara pemilu maupun pilkada. Kemudian yang ketiga itu ada bagian teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat ya, Parhumas seperti itu. Nah, di sini memang lebih pada penyiapan atau fasilitasi terkait dengan teknis-teknis penyelenggaraan pemilu, utamanya terkait dengan kegiatan persiapan pemungutan penghitungan suara, kemudian terkait dengan nanti kaitannya dengan Parhumas ini ya, yang lebih sebenarnya corongnya KPU ya, seperti humasnya begitu kalau di tingkat kabupaten kota seperti itu. Jadi nanti yang mengelola mungkin juga terkait dengan podcast dinamis ini juga di bawah naungan dari Parmas ini ya, subbagian Parmas ini. Kemudian yang keempat ada subbagian perencanaan data dan informasi. Nah, di sini perencanaan data dan informasi bertugas untuk melakukan perencanaan anggaran, program kerja, dan juga pengelolaan data dan informasi terkait dengan yang lebih spesifik adalah pengelolaan pemutakhiran data pemilih yang sekarang juga saat ini masih sedang berjalan ya, sedang coklit ini. Nah, ini termasuk dari tupoksi, salah satu tupoksi dari Subbag Rendatin. Saya jadi lupa tadi di depan saya kenalin Kasubagnya, sekarang malah lupa ya. Yang di depan tadi tak ulangin, Kasubagnya itu Mas Sony Wijaksono, kemudian Kasubag Hukum dan SDM-nya Ibu Dr. Anda Wahyu Agustini MM. Kemudian di Subbag Teknis dan Parhumas tadi ada Mas Budi Sambodo dan Kasubag Rendatinya Mas Eri Novianto. Baik. Nah, saya tertarik nih Bu dengan terkait dengan pemutakhiran data pemilih ya. Ini kaitannya dengan jumlah TPS Bu. Jumlah TPS kemarin kan ditetapkan 2024. Nah, seperti tahunnya ya. Seperti tahun kita menyelenggarakan pilkada serentak. Nah, ini Bu. Nah, ini kaitannya nanti kan dengan anggaran ya Bu. Nah, kemudian sejauh ini bagaimana persiapan untuk pengadaan logistik tentunya Bu ya, dan persiapan gudang logistik. Seperti itu. Baik, jadi memang jumlah atau kebutuhan logistik itu tidak terlepas dari jumlah TPS yang sudah ditetapkan ya. Beberapa waktu lalu tadi sudah disampaikan ada 2024 TPS, sedangkan untuk pilkada. Iya ya, karena jaraknya sangat berdekatan ini antara pemilu dan pilkada, jadi masih agak ini. Pilkada 2024 nanti kan kita akan memilih dua ini ya, ada dua pemilihan ya, pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati, sehingga nanti ada dua kotak yang dibutuhkan di masing-masing TPS gitu. Jadi kalau dihitung 2 kotak kali 2024, jadi kurang lebih butuhnya 4.048 ya, 4.048 kota. Ini kalau dari sisi jumlah ini memang kurang dari 50% dari pemilu kemarin ya. Jadi jumlahnya jauh sekali memang, sangat jauh. Jadi kalau kemarin itu jumlah TPS-nya juga lebih banyak. Jumlah kotaknya kalau kemarin 5, ini hanya 2, seperti itu nggih. Tapi ini tidak mengurangi keseriusan kita ya tentunya dalam melakukan penyiapan. Nah, salah satunya adalah tentu kita akan menyiapkan gudang logistik. Jadi kalau di
pengelola logistik ini nanti gudang itu akan ada 2 fungsi Mbak Vita. Jadi yang pertama itu nanti terkait dengan gudang pengelolaan dan gudang penyimpanan. Jadi gudang pengelolaan itu adalah ketika kita nanti akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti misalnya sortir dan pelipatan surat suara. Nah itu kita juga butuh tempat yang luas, yang aman ya tentunya, yang aman dari bahaya banjir, bahaya kebakaran. Itu adalah syarat utama untuk penyiapan gudang logistik itu. Ada ketentuannya. Ada. Ya, jadi gudang logistik KPU itu memang harus memenuhi syarat-syarat itu, terbebas dari rayap, dari tikus, dan seperti itu. Jadi tidak sembarang tempat kita juga sedang hunting untuk kebutuhan gudang tersebut. Iya. Jadi itu untuk melakukan, karena nanti untuk kegiatan sortir dan lipat suara-suara itu kan kita yang sudah itu kan kita melibatkan masyarakat luas ya untuk bisa berperan dalam kegiatan sortir dan lipat suara ini. Nah, kemudian yang kedua itu gudang penyimpanan itu adalah nanti ketika setelah selesainya kegiatan pemungutan suara, kemudian gudang itu kan akan kotak suara beserta logistik itu akan dikirim kembali ke KPU. Nah itu harus disimpan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sampai nanti boleh dilakukan penghapusan. Seperti itu. Jadi gitu Mbak Vita. Baik Bu. Nah mungkin ada satu hal lagi yang tidak kalah penting, mungkin paling penting ini Bu, adalah terkait dengan anggaran Bu ya. Nah, bagaimana dengan anggaran untuk pelaksanaan tahapan pilkada Bu? Nah, utamanya juga terkait dengan logistik tadi mungkin yang banyak menyerap anggaran, dan juga honor untuk badan ad hoc yang membutuhkan alokasi yang tidak sedikit ya Bu ya. Nah, apakah anggaran untuk pilkada serentak nanti sudah mencukupi seperti itu Bu? Ya, alhamdulillah pemerintah Kabupaten Klaten sangat responsif ya terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2024 ini, sehingga sudah jauh-jauh hari Pemkab Klaten sudah menyiapkan anggaran terkait untuk seluruh kebutuhan dari penyelenggaraan tahapan pilkada ini. Jadi memang kalau untuk kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, sumber anggarannya kan berasal dari anggaran pemerintah provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati itu bersumber dari APBD pemerintah Kabupaten Klaten 2024. Nah, kemudian terkait dengan honor, untuk kebutuhan honor penyelenggara pilkada ya, karena itu menyerap lebih dari 60% kebutuhan anggaran kita, mulai dari PPK, PPS, KPPS sampai dengan Pantarlih. Nah itu alhamdulillah sudah disiapkan semuanya, insya Allah nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan kalau misalnya bicara anggaran untuk teman-teman Pantarlih ini nanti insya Allah mulai tanggal 25 Juli ini nanti sudah bisa menerima honor dari kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin, seperti itu. Oke, berarti kalau untuk Pantarlih selesai tugas sampai tanggal 20. Kalau untuk coklitnya kan selesai di tanggal 24 ya, 24. Sesuai tahapan 24 Juli. Oh, berarti 25. 25 hari ini kan ya, kan kemarin sudah habis ya. Berarti hari ini insya Allah nanti langsung atau bisa. Mungkin malah sudah ada yang menerima barangkali ya. Kita berharap nanti ada komen dari teman pemilih. Kebetulan sekarang kan Pantarlihnya muda-muda, jadi semua pada mengikuti medsos ini. Semoga saja mulai hari ini ya. Jadi mulai hari ini barangkali mungkin ada teman PPS yang barangkali bisa mendistribusikan. Karena kan di masing-masing desa biasanya memiliki mengagendakan sendiri ya, nanti mengadakan rakor kemudian menyampaikan honor Pantarlih itu. Tetapi yang pasti bahwa KPU Kabupaten Klaten kemarin itu sudah mendistribusikan honor itu ke PPS, ke operasional di PPS di masing-masing desa. Nah, mulai hari ini tadi PPS dipersilakan untuk mulai bisa mendistribusikan kepada Pantarlih. Jadi bisa saya sampaikan mulai hari ini. Kemungkinan barangkali mungkin ada yang masih besok atau lusa, karena biasanya di masing-masing desa itu disesuaikan dengan kesibukan masing-masing Pantarlih juga. Karena kan Pantarlih kita kan juga banyak ya yang memiliki aktivitas lain. Aktivitas lain. Ya.
Nah, tentunya kabar gembira ya Bu ya, mulai hari ini sudah bisa menerima honor untuk Pantarlih ya. Nah, terakhir nih Bu Ika, nah harapan Ibu untuk pelaksanaan pilkada serentak nanti Bu? Baik ya, kami dari Sekretariat KPU Kabupaten Klaten selaku supporting system dari penyelenggaraan pilkada serentak 2024 ini berharap yang pertama tentunya partisipasi masyarakat secara umum bisa menyukseskan penyelenggaraan pilkada ini dengan berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pilkada. Kemudian yang selanjutnya juga untuk teman-teman sekretariat di tingkat PPK sampai di tingkat PPS ya, semoga ini juga sedang menyaksikan. Mari kita bersama-sama bekerja sama untuk bisa memberikan dukungan optimal kepada masing-masing jenjang, masing-masing penyelenggara badan penyelenggara pemilu maupun pilkada ini di tingkatannya masing-masing sesuai dengan wilayahnya bisa memberikan kontribusi terhadap kesuksesan dari penyelenggaraan pilkada ini. Dan kami berharap juga terkait dengan pengelolaan administrasi, kami berharap juga nanti bisa dilakukan secara transparan dan terbuka serta akuntabel, tentunya kan seperti itu Mbak Vita. Baik Bu Ika, tentunya kita sama-sama berharap bisa melaksanakan pilkada ini dengan lancar serta sukses tentunya ya. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah diberikan kesehatan lahir batin ya, bagi semua yang terlibat ya Bu ya. Nah, terima kasih Bu Ika sudah berkenan hadir dalam Dinamis episode kali ini. Dan teman pemilih, demikian perbincangan kita pada hari ini bersama dengan Sekretaris KPU Kabupaten Klaten, Ibu Ika Nurmaliana Dewi. Nah, semoga dialog dan informasi di episode kali ini bermanfaat untuk teman pemilih dan jangan lupa dan pastikan teman pemilih mengikuti seluruh akun media sosial KPU Klaten untuk bisa mengetahui berita terbaru seputar pemilu dan juga pilkada. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.